Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Teras Kelas. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan menentukan nilai limit trigonometri yang mengandung kosinus, sinus, dan juga tangen. Nah, sebelum saya mempelajari atau membahas materi-materi yang ini, mari kita mengingat kembali konsep yang sudah diajarkan di kelas 11, yaitu tentang cos 2x dan juga identitas trigonometri. Untuk cos 2x itu ada 3 rumus. Yang pertama adalah cos kuadrat x dikurangi dengan sin kuadrat x. Yang kedua adalah 2 cos kuadrat x dikurangi dengan 1. Yang ketiga adalah 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat x. Untuk identitas trigonometri, di sini ada sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu untuk yang cos 2x. Nah, cos 2x itu biasanya nanti kalau kalian akan menggunakan atau menentukan limit trigonometri yang mengandung kosinus, sinus, dan juga tangen, yang biasa dipakai itu adalah yang cos 2x sama dengan 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat x. Ini yang biasa dipakai ya. Nah, jadi cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Bisa nggak kalau misalkan menggunakan yang ini atau yang ini? Bebas, karena tergantung dari soalnya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan ini atau menggunakan ini juga bebas, tapi biasanya yang paling sering dipakai adalah yang 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, selanjutnya adalah kalau cos 2x, maka di sininya 1 min 2 sin kuadrat x. Sekarang kalau misalkan seandainya cos 4x. Nah, kalau cos 4x berarti ini ya gimana? Jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2x. Artinya di sebelah sini itu adalah setengahnya dari yang ada di depan. Jadi kalau di sininya 4, berarti di sininya adalah 2. Nah, sekarang kalau misalkan cos 6x. Cos 6x jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 3x. Itu. Jadi kalau di sininya 6, di sininya 3. Nah, selanjutnya kalau misalkan cos 8x itu jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 4x. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan angkanya ganjil gimana? Ini kan genap. Nah, misalkan angkanya adalah cos 3x. Nah, jadi gimana? 1 dikurangi 2 sin kuadrat 3 per 2x. Jadi 3 dibagi 2. Nah, kalau misalkan seandainya cos 5x itu bagaimana? Jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 5 per 2x gitu. Jadi kalau misalkan angkanya genap tinggal dibagi 2, di sininya berapa? Kalau misalkan angkanya ganjil berarti di sininya tinggal 3 per 2 atau 5 per 2 atau 7 per 2 dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah di soal itu biasanya nanti akan ketemu dengan bentuk kayak gini. Cos 2x dikurangi 1. Ini nanti harus dirubah ke dalam bentuk bla 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 bla. Nah, terus ada juga yang cos 4x dikurangi 1 nanti akan dirubah ke dalam bentuk bla 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 bla. Nah, artinya kalian itu harus bisa merubah bentuk cos 2x dikurangi 1 menjadi apa? Atau bisa juga dibalik, 1 dikurangi cos 2x itu akan menjadi seperti apa? Itu ada. Nah, jadi kalian harus pintar-pintar di dalam merubah atau memanipulasi bentuk-bentuk dari persamaan trigonometri yang ada. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan yaitu mengenai bentuk yang cos 2x dikurangi 1, yang ini. Nah, akan dibawa ke sini ya. Jadi misalkan cos 2x itu kan nilainya adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Nah, selanjutnya kalau misalkan di soal ada tulisan kayak gini, cos 2x, kalau satunya pindah itu kan jadi negatif 1, karena satunya tadinya positif pindah jadi negatif, sehingga nantinya jadi di sininya negatif 2 sin kuadrat x. Nah, bagaimana kalau misalkan cos 4x dikurangi 1? Cos 4x dikurangi 1 sama, berarti nanti satunya pindah ke sini. Enaknya di samping aja ya, atau ya udahlah di sini aja nggak apa-apa. Nah, jadi di sininya negatif 2 sin kuadrat 2x. Nah, sekarang ini
Kalau misalkan seandainya cos 6x dikurangi 1, jadi gimana? Ini kan pindah, berarti jadi di sininya negatif 2 sin kuadrat 3x. Nah, terus kalau misalkan yang ini cos 8x dikurangi 1, jadi negatif 2 sin kuadrat 4x dan seterusnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dibalik? Nah, ini kan bentuknya cos 2x dikurangi 1. Sekarang kalau misalkan di soal itu bentuknya adalah 1 dikurangi dengan cos 2x. Nah, itu gimana? Caranya adalah kita tuliskan dulu cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Yang ditanyakan itu adalah 1 dikurangi dengan cos 2x gitu ya. Nah, jadi satunya tetap, cos 2x-nya pindah. Tadinya positif jadi negatif. Kemudian si negatif 2 sin kuadrat x-nya itu pindah ke sana jadi positif 2 sin kuadrat x gitu ya. Nah, kita tukar lagi di sininya. Jadi 1 min cos 2x itu sama aja dengan 2 sin kuadrat x. Nah, kalau misalkan 1 min cos 4x itu jadi gimana? 2 sin kuadrat 2x. Kalau 1 min cos 6x itu jadi gimana? 2 sin kuadrat 3x. Kalau 1 min cos 3x itu jadi gimana? 2 sin kuadrat 3 per 2x. Nah, jadi kalian bisa bedain kalau cos 2x dikurangi 1 bentuknya jadi gimana, kalau 1 min cos 2x bentuknya jadi gimana ya. Nah, sampai sini semoga kalian bisa memahami materi ini. Selanjutnya untuk identitas trigonometri. Nah, kalau nanti yang ditanyakan adalah sin kuadrat x, berarti si cosnya pindah ke sebelah kanan. Jadi 1 dikurangi cos kuadrat x. Bentuknya jadi gini. Kalau dibalik misalkan si cosnya yang ditanyakan cos kuadrat x, berarti sinnya yang pindah. Jadi 1 dikurangi dengan sin kuadrat x. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bisa memahami bentuk ini, maka langsung aja kita ke contoh soal. Hitunglah nilai dari limit 1 dikurangi cos 2x dibagi 1 dikurangi cos 4x untuk x-nya mendekati 0. 1 min cos 2x kita udah punya di sini. 1 min cos 2x itu nilainya adalah limit x mendekati 0 2 sin kuadrat x gitu. Dibagi 1 min cos 4x. 1 min cos 4x nilainya adalah 2 sin kuadrat 2x. Nah, jadi dirubah 1 min cos 2x-nya jadi apa, 1 min cos 4x-nya jadi apa. Nah, selanjutnya perhatikan. Di depan sini ada angka 2, di depan sini ada angka 2. Angka 2-nya boleh maju ke depan. Jadi 2 dibagi 2, limit x mendekati 0. Ini kita uraikan. Jadi sin x dikali dengan sin x dibagi sin 2x dikali dengan sin 2x. Nah, selanjutnya adalah kita bagi di sininya. Boleh dibagi kalau misalkan bisa dibagi 2. Dibagi 2 nilainya adalah 1. 1 itu biasanya tidak ditulis. Jadi langsung aja limit x mendekati 0 kita uraikan. Jadi sin x dibagi dengan sin 2x. Langsung aja limit x mendekati 0 untuk sin x dibagi dengan sin 2x. Sama dengan yang atasnya 1, yang bawahnya 2, atasnya 1, bawahnya 2. 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Jadi nilainya adalah 1 per 4. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Limit cos x dikurangi 1 dibagi dengan tangen kuadrat 2x untuk x-nya mendekati 0. Kita tulis dulu limitnya sama dengan limit x mendekati 0. Cos x dikurangi 1. Nah, mana nih? Berarti masuknya ke sini ya. Cos x dikurangi 1, berarti nanti bentuknya kayak gini. Jadi sama dengan negatif 2 sin kuadrat setengah x. Nah, jadi kalau cos x dikurangi 1 itu jadi negatif 2 sin kuadrat setengah x. Ini kan cos 2x dikurangi 1 aja negatif 2 sin kuadrat x. Kalau di sininya 1 berarti di sininya jadi setengah ya. Nah, jadi negatif 2 sin kuadrat setengah x dibagi dengan tangen kuadrat 2x sama dengan limit. Oh, ini ada negatif 2, berarti negatif 2-nya bisa maju ke depan. Negatif 2
limit X mendekati 0 untuk sin setengah X dikali dengan sin setengah X dibagi untuk tangen 2X dikali dengan tangen 2X sama dengan negatif 2 limit X mendekati 0 untuk sin setengah X dibagi dengan tangen 2X dikali limit X mendekati 0 untuk sin setengah X dibagi dengan tangen 2X sama dengan negatif 2 setengah dibagi 2 dikali setengah dibagi 2 sama dengan negatif 2 dikali setengah dikali 1/2 dikali setengah dikali 1/2. Negatif 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 tetap negatif 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Jadi kalau sederhanakan negatif 1/8. Nah mungkin kalian tadi kebingungan ya, kenapa kok cos X min 1 jadi min 2 sin kuadrat setengah X. Baiklah, saya akan jelaskan ya di sini. Cos X itu sama aja dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah X. Dari sini ya. Jadi cos X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Kenapa? Karena kalau di sininya 1, berarti di sininya jadi setengah. Nah selanjutnya cos X min 1 berarti cosnya yang pindah. Satunya berarti yang pindah. Berarti cos X dikurangi 1, jadi ininya tetap min 2 sin kuadrat setengah X. Jadi dari situ. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Hitunglah, hitunglah nilai dari limit 4 dikurangi 4 cos kuadrat X dibagi X dikali sin 2X, X-nya mendekati 0. Nah, cara mengerjakan soal ini yang pertama harus kalian lakukan adalah cek, di sini ada angka 4, di sini ada angka 4, berarti kalau ada angka yang sama atau ada huruf yang sama berarti kita bisa faktorkan ya, limit X mendekati 0. Caranya adalah si 4-nya maju ke depan. 4 buka kurung. 4 kali berapa pengen jadi 4? Berarti dikali 1 dikurangi cos kuadrat X dibagi X dikali sin 2X. 4 kali 1 4. 4 kali min cos kuadrat X berarti min 4 cos kuadrat X. Nah selanjutnya adalah di sini ada angka 4, berarti angkanya bisa maju ke depan. Jadi 4 dikali limit X mendekati 0 1 dikurangi cos kuadrat X dibagi X dikali sin 2X sama dengan 4 dikali, nah si 1 min cos kuadrat X, 1 min cos kuadrat X, ini 1 min cos kuadrat X itu jadi apa? Jadi sin kuadrat X, berarti di sininya diganti jadi sin kuadrat X per X dikali dengan sin 2X. Lalu kita uraikan. 4 dikali limit X mendekati 0 sin X dikali dengan sin X dibagi X dikali dengan sin 2X. Nah kemudian kita uraikan limit X mendekati 0 untuk sin X dibagi dengan X dikali limit X mendekati 0 untuk sin X dibagi dengan sin 2X. Langkah selanjutnya adalah 4, 1 dibagi 1 jadi 1, 1 dibagi 2 jadi 1/2. 4 kali 1 4, kali 1 4, berarti 4 dibagi 2 nilainya adalah 2. Next. Lanjut ke soal nomor 4. Limit X mendekati 0 tangen 2X dikali cos 8X dikurangi dengan tangen 2X dibagi dengan 16X pangkat 3. Nah, di sini juga sama, ini ada yang sama yaitu tangen 2X dan tangen 2X, berarti si tangen 2X-nya itu bisa kita faktorkan. Jadi sama dengan limit X mendekati 0, kita tuliskan di sininya tangen 2X buka kurung, berarti di sininya cos 8X dikurangi dengan 1 dibagi 16X pangkat 3. Tangen 2X kali cos 8X, tangen 2X cos 8X, tangen 2X kali min 1 min tangen 2X dibagi 16X pangkat 3. Di sini ada angka 16, 16-nya bisa maju ke depan. Jadi 1/16. Kenapa yang atasnya 1? Karena di sininya tidak ada angka. Kalau tidak ada angka berarti kita misalkan angkanya adalah 1. Kemudian kita tuliskan limit X mendekati 0, di sininya jadi tangen 2X, tulis lagi cos 8X dikurangi 1 dibagi X pangkat 3. Nggak apa-apa deh tulisannya jelek juga.
limit X mendekati 0. Di sininya tangen 2X. Nah, cos 8X dikurangi 1 kita cek di sini. Cos 4X dikurangi 1 aja min 2 sin kuadrat 2X. Berarti kalau cos 8X dikurangi 1 jadi min 2 sin kuadrat setengahnya dari 8 berarti 4X dibagi X pangkat 3. Kemudian ini ada min 2 nih. Min 2 bisa maju ke depan. Jadi min 2, 1 kali min 2 berarti min 2 per 16 limit X mendekati 0. Ininya jadi tangen 2X dikali sin kuadrat 4X dibagi X pangkat 3. Harus diingat kenapa min 2 itu bisa maju ke depan. Karena min 2 ini adalah sebagai koefisien ya. Jadi bukan sudut. Kalau 4 sama 2, misalkan kalian bertanya, kenapa 2 tidak maju ke depan 2 yang ini? Atau 4 maju ke depan ke sini? Gak bisa, karena di sininya 2-nya adalah sudut. Ini 4 juga sudut. Tapi kalau min 2 yang ini itu bukan sudut. Dia adalah koefisien, makanya dia bisa maju ke depan. Jangan sembarangan memajukan 2 sama 4 yang ini. Kenapa? Karena ini adalah sudut, ini juga adalah sudut. Nah, selanjutnya, min 2 per 16 itu jadi min 1 per 8. Limit X mendekati 0 kita uraikan. Jadi tangen 2X dikali dengan sin 4X dikali dengan sin 4X dibagi X dikali X dikali X. Karena X-nya pangkat 3 jadi 3 kali. Sama dengan min 1 per 8 limit X mendekati 0 tangen 2X dibagi X limit X mendekati 0 sin 4X dibagi dengan X, limit X mendekati 0, sin 4X dibagi dengan X. Sama dengan min 1 per 8, ini jadi 2, 2 bagi 1 kan 2, 4 bagi 1 jadi 4, 4 bagi 1 jadi 4. Min 1 kali 2, min 2 dikali 4, min 8, min 8 kali 4 berarti min 32 dibagi 8. Jadi min 4 ya, min 4. Next. Nah, sekarang kita masuk di soal yang terakhir atau soal nomor 5, yaitu limit sin kuadrat 2X dibagi dengan X kuadrat dikali cos 2X untuk X-nya mendekati 0. Ini ada bentuk pangkat 2, ini ada bentuk pangkat 2, berarti kita uraikan. Jadi limit X mendekati 0, di sininya jadi sin 2X dikali dengan sin 2X dibagi X dikali dengan X dikali dengan cos 2X. Kemudian kita uraikan sama dengan limit X mendekati 0 itu jadi sin 2X dibagi dengan X dikali sin 2X dibagi dengan X dikali. Nah, ini sendirian nih. Berarti 1 per cos 2X. Jadi kalau dia nggak ada temennya, jadi tetap di bawah. Yang satunya karena nggak ada angka lagi atau apapun atau fungsi apapun, berarti dianggapnya adalah 1. Kemudian kita uraikan limit X mendekati 0 sin 2X dibagi X dikali limit X mendekati 0 sin 2X dibagi X dikali limit X mendekati 0 1 dibagi dengan cos 2X. Nah, jadi yang ini 2 dibagi 1 jadi 2, 2 dibagi 1 jadi 2. Ini kita substitusikan, 1 dibagi X-nya mendekati 0. 2 dikali 0 berarti 0. Cos 0 itu nilainya adalah 1. 2 kali 2, 4. Kali 1, 4. Bagi 1, 4. Ngapain ya? Aku ngapain? Udin. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng dan juga subscribe. Jangan lupa komen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.